Oke, hari ini kita temanya mager. Gitu ya. Pas terima tema ini agak bingung sih sebenarnya kayak mau kemana ini arah nyambungnya gimana ya. Ternyata setelah persiapan, oh banyak hal ternyata dari tema ini yang berkaitan dengan kehidupan Kristiani kita sebagai anak-anak muda ya. Apalagi mager itu sebagai apa ya, kalau bisa lagi viral banget gitu di anak muda, lagi tren sekali gitu. Jadi kalau dikit-dikit mager ya. Jadi hari ini kita akan sedikit diskusi tentang tema ini, nanti juga ada diskusi sedikit ya biar biar lebih relate gitu sama hidup kita tuh, kita seharusnya gimana sih? Oke, dan boleh refleksi juga untuk diri kita masing-masing. Tapi sebelum itu kita belajar dulu sedikit, biar dengar dulu. Oke, apa sih itu mager? Ada yang tahu nggak? Mager apa? Malas gerak. Tapi kalau malas gerak betul berarti malesnya tuh ngapain? Jadi biasanya pengennya ngapain sih? Tidur, apa? Rebahan aja gitu ya. Oke. Ya, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Jadi mager itu sebenarnya malas bergerak, enggan atau sedang tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas. Itu arti katanya mager gitu ya. Tapi sebenarnya ini sebagai istilah gaul juga yang sekarang menyederhanakan situasi yang mewakili perasaan kita. Jadi benar-benar kayak nggak mau kemana-mana gitu ya. Benar-benar istilahnya diam di tempat ya. Oke, jadi mager biasanya orang-orang itu kalau sekarang males banget beraktivitas, lebih memilih tidur dan akhirnya jadinya hidupnya nggak produktif. Benar ya? Nah kira-kira apa aja sih yang jadi penyebab mager? Yang pertama adalah kemudahan teknologi. Kenapa mager, kemudahan teknologi jadi bikin kita mager? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Apa ada? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Biasa kalau mager ngapain sih? Kayak nggak mungkin ya tidur doang. Pasti scrolling kan? Scrolling handphone ya. Jadi segala sesuatu pada zaman ini tuh semuanya instan. Pokoknya ini nggak boleh lepas aja dari hidup kita. Benar nggak? Ketinggalan dikit udah linglung banget gitu. Jadi memang kemudahan teknologi selain mempermudah kita, ternyata membawa efek negatif di dalam hidup kita, yaitu jadi mager tadi ya. Sekarang belanja bisa dari handphone, apalagi bisa belajar semua dari sini, Google Classroom. Benar ya, mau belanja tinggal buka Shopee, Tokped, gak perlu kemana-mana barangnya datang. Mau kerja enggak bersosialisasi, semua rata-rata membutuhkan teknologi pada masa sekarang, benar ya. Tapi ternyata aktivitas fisik kita juga menjadi berubah karena kemudahan teknologi ini. Jadi orang malas kemana-mana. Akhirnya bersosialisasi pun banyak di dunia maya. Ya, nggak real lagi gitu untuk temenan. Banyak ya, kita nggak bilang di sini doang. Jadi itu nggak itu doang. Misalkan kayak gini deh, contoh untuk di fisik ya, malas gerak. Kalau di mall, milih naik tangga apa milih naik eskalator? Iya, benar ya. Apalagi kalau kita mau ke lantai 5, eskalator apa lift? Lift. Benar ya. Jadi lama-lama tuh ternyata kemudahan teknologi membuat kita semakin malas. Sebenarnya naik lift nggak salah sih, tapi lebih sehat mana kalau dibilang? Naik tangga. Ya nggak? Jadi beraktivitas. Kenapa orang dulu lebih kuat dari orang sekarang? Kan orang dulu mau kemana-mana jalan kaki. Sekarang kita tinggal pakai apa? Gojek, kirim, motornya udah di depan, mobilnya udah di depan. Kita nggak perlu kita jalan-jalan jauh lagi. Benar ya? Ya, jadi yang pertama memang kemudahan teknologi menjadi salah satu penyebab anak-anak muda dan banyak orang di luar sana jadi mager. Yang kemudian yang kedua adalah hiburan digital yang berlebihan. Ya, biasanya hiburan digital tuh apa sih yang sekarang lagi hits banget apa? TikTok, apalagi? YouTube, Instagram, apalagi itu? Ayo apalagi? Twitter, satu hari bisa ngabisin berapa jam?
Coba kalau bisa disetting di handphone, kan ada tuh kadang screen time gitu ya. Screen time berapa jam nih hari ini gitu. Bisa berapa jam tuh kira-kira? Coba deh, siapa nih? Vera satu hari kira-kira aja berapa jam menghabiskan waktu dengan handphonenya? Ya, satu hari. Apa coba kira-kira biar bisa, pasti scrolling kan? Oke, terus? Oke, yang lain deh, siapa? Yang lain, coba siapa? Bella berapa jam satu hari? 8 jam, kelihatan ya? Kalau di handphone kan suka ada tuh screen time kita berapa jam? 8 jam ya. Yang lain ada yang lebih dari 8 jam, ada? Coba yang lain dicek di handphonenya berapa jam tuh. Kelihatan kok kita tuh buka handphone tuh satu hari berapa jam. Ayo. Ada lagi gak yang lebih dari 8 jam? 10 jam Cia. Luar biasa. Ya coba ya. Ada papanya nih. Ya 1 hari 10 jam. 7 hari 70 jam. Ya 1 minggu 70 jam. Berarti 1 bulan berapa jam tuh kita habiskan? 210 jam yang kita habiskan dengan handphone kita. Benar ya? Itu rata-rata ya, pasti nggak cuma Cia, di luar sana mungkin lebih banyak lagi yang lebih lama menghabiskan waktu dengan handphone ya. Ini kita ini dulu ya, kita identifikasi dulu apa sih penyebab kenapa orang sekarang tuh banyak banget yang mager ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi. Ya jadi kadang-kadang tuh bikin mager tuh ngapain sih keluar orang bisa pakai handphone gitu ya. Gak ada motivasi untuk melakukan sesuatu yang produktif. Pikirannya apa? Ya udah kalau lagi kerja ya ke kantor pulang udah. Gak ada gitu pikiran lain, ide lain untuk melakukan hal-hal di luar rutinitas kita. Benar ya? Jadi kalau kerja ya kerja, kalau ke sekolah ya ke sekolah. Akhirnya semua kayak kalau secara gak sadar kita semua seperti robot. Ya bangun jam 7 kita ke kantor, pulang jam 8 mungkin jam 10 atau kalau ada event ya, benar ya. Jadinya seperti melakukan rutinitas yang itu aja dan akhirnya terjebak di dalam kebosanan dan kemalasan yang bikin kita jadi mager. Karena gak ada motivasi untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang menarik di dalam hidup kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki tujuan hidup. Banyak dari kita tuh tadi ya nyambung nih, kurangnya motivasi akhirnya nggak punya kayak ngerasa nggak ada tujuan hidup saya. Ya jadi ya udah kerja dapat gaji, udah aja sekolah ya dapat nilai bagus, udah aja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kita cari lebih, nggak ada usaha untuk mencari sesuatu apa sih tujuan hidup saya di sini, di tempat ini, di dunia ini. Apa sih yang Tuhan mau itu udah nggak ada karena kita terjebak tadi ya. Ini beruntun ya. Karena terjebak di dalam kemudahan teknologi, kemudian kita terjebak di dalam rutinitas yang monoton. Kita hidup seperti robot. Nggak ada lagi yang menarik di dalam hidup kita. Rasanya tuh kayak, makanya banyak anak muda sekarang tuh gampang banget kena apa? Mental health ya. Dikit-dikit kayak aduh udah stres, aduh kayaknya aku depresi deh gitu. Ya cepat sekali, karena tadi kita terjebak di dalam kemudahan teknologi yang akhirnya stuck tuh. Gak ada bedanya hidup kita sama robot, tinggal di setel doang. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada yang kebiasaan lingkungan. Ya, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak termotivasi, maka kita juga akan menjadi pribadi yang seperti itu. Ada di Amsal ya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Even kamu adalah anak yang tadinya mungkinnya bisa banyak ide kreatif di luar rutinitas kamu, tapi ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang ya udah gitu, yang malas berusaha dan malas mencari, ya udah akhirnya kita akan menjadi pribadi yang sama dengan itu. Ya, akhirnya apa? Mager lagi.
Nggak ada contoh gitu kalau di temenan kita nggak ada contoh, ih si ini kok bisa melakukan ABCDE ya padahal kayaknya sibuk banget gitu. Tapi banyak karya yang dia bisa kerjakan gitu. Itu nggak ada karena kita nggak pernah mau berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Akhirnya nggak ada motivasi untuk jadi terpacu gitu untuk jadi orang yang lebih berkarya, lebih produktif. Ya, yang terakhir adalah ini juga nyambung ya. Kurangnya kesadaran akan kesehatan. Ya, apalagi tinggal di Jakarta. Yang semua serba instan, semua serba gampang, ke kantor gampang, apalagi lembur-lembur ya. Yang lembur-lembur malas gitu, malas banget untuk berolahraga. Berolahraga gak harus yang ekstrim ya, gak harus sampai jadi atlet, enggak. Jalan kaki, itu salah satu contoh kita gak mager. Ya, menjaga kesehatan. Ya, ada yang masih suka jalan di sini? Jalan kaki? Oh, jalan kaki semua. Serius, bagus. Ya, berarti yang keenam ini gak relate ya. Aman ya. Oke. Oke, nah berikutnya kita akan membahas, nah setelah tadi kita bahas mager itu apa, penyebabnya apa, terus apa sih hubungan antara mager sama hidup berkenan bagi Tuhan. Ya, ternyata setelah aku pas persiapan, waduh ini ternyata erat banget hubungannya. Ya, dalam banyak agama termasuk nilai-nilai spiritual, manusia itu justru diajarkan oleh Tuhan agar hidupnya itu bekerja keras, ya, menjaga tubuh sebagai anugerah Tuhan dan tidak menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu terus berjalan. Ya, kalau kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, terus tiba-tiba nggak kerasa tuh, ya ampun udah umur segini, kemarin kemana aja ya? Aduh udah umur segini gitu kan, nambah terus, waktu tuh terus berjalan dan sangat cepat. Dan harus dipahami bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kalau kita terbiasa dengan mager, dengan malas bergerak tadi, akhirnya apa? Menghambat potensi diri kita yang tadinya mungkin bisa, inget ya cerita tentang talenta. Tuhan kasih satu, Tuhannya kasih satu, dibalikin satu, dikasih talenta 2 jadi 4. Nah itu, ya potensi diri kita pasti banyak. Tapi masalahnya karena kemageran ini kita nggak bisa ngegali dan nggak bisa ketemu potensi diri kita tuh ternyata banyak loh. Ya, jadi kita harus bisa menggali potensi diri kita. Dengan apa? Jangan mager. Ya, oke. Kenapa hubungannya yang pertama adalah tubuh adalah amanah dari Tuhan. Kebaca gak ya bawahnya ya? Boleh buka yuk 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan Roh Kudus bekerja di setiap tubuh kita. Nah, that's why kita gak boleh mager. Ini lebih ke beraktivitas dan produktif ya. Jadi harus menjaga kesehatan. Harus banyak bergerak. Karena kalau orang gak bergerak gak mungkin sehat. Ya tadi aku lupa masukin. Kemarin lagi baca, lagi persiapan tiba-tiba keluar tuh di Reels di Instagram. Foto ronsen jantung orang yang mager. Waduh tuh bengkak banget jantungnya. Karena makan, tidur, main game, duduk. Gak ada aktivitasnya sama sekali. Nah olahraga itu salah satu tanggung jawab kita untuk menjaga tubuh kita tadi, ya karena tubuh adalah amanah dari Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya, apa sih hubungan dari mager sama hidup berkenan nama Tuhan? Yaitu adalah hidup yang bermakna adalah hidup yang aktif dan produktif. Boleh kita buka di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yuk, boleh siapa yang membaca? Ya, boleh.
manusia. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, dalam banyak ajaran keagamaan manusia justru diajarkan untuk terus bekerja keras, berusaha dan memberikan dampak positif bagi dunia. Itu yang seharusnya kita lakukan karena di Alkitab sendiri sudah dikatakan bahwa perhatikanlah lakunya semut dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, jika kita terus-menerus membiarkan mager itu ada di dalam hidup kita dan kita nggak mau ngelawan, ya, karena mager tuh memang sangat susah banget untuk dilawan. Itu realnya ya. Tidak semudah yang dikatakan nggak boleh mager, pada kenyataannya memang susah. Tapi kalau kita niat dan kita mau untuk melawan itu, kita akan jadi pribadi yang nggak tenggelam di dalam kemalasan, nggak jadi pribadi yang pasif, nggak jadi pribadi yang nggak menghasilkan apa-apa, dan justru kita jadi kehilangan kesempatan untuk berkembang dan membantu orang lain. Ya, karena orang mager nggak akan pernah berkembang, dia akan stuck di situ aja. Sometimes ketika kita jalanin hidup kita selalu ngerasa, kok hidup saya gini-gini aja ya, kok hidup saya kayaknya stuck-stuck aja ya. Kenapa? Sebenarnya nggak bisa kita selalu menyalahkan keadaan, padahal kesalahan itu ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita malas berusaha dan keluar dari zona nyaman itu susah sekali. Ya, justru dengan kemudahan teknologi kita justru bisa pakai kesempatan itu dengan banyak hal, kita bisa banyak produktif tanpa harus bergerak. Jadi dibalik ya. Jadi kalau tadi kan kemudahan teknologi bikin kita jadi malas. Ya, karena semua serba instan. Justru kemudahan teknologi bisa dijadikan suatu alat biar kita lebih produktif tanpa perlu pergi kemana-mana. Benar? Misalkan di kantor gak ada waktu tapi saya suka nulis, ya nulis aja. Nulis, kita post di website misalkan, itu salah satu cara menjadi pribadi yang produktif tadi. Ya gak peduli siapa yang baca apa, tapi otak kita terus bekerja. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dari hal kecil, pasti Tuhan akan percayakan hal yang besar. Pasti, gak akan ada segala usaha yang sia-sia. Oke, nah berikutnya. Tadi ya, malas gerak bisa menyebabkan kehidupan yang tidak berbuah. Boleh dibuka dari Yohanes 15 ayat 2. Banyaknya ayat Alkitab mengajarkan kita untuk gak mager. Artinya apa tuh? Hidup kita harus apa? Berbuah. Karena di mana cabang yang tidak berbuah akan dipotong. Ini tuh menggambarkan apa? Kalau kita hidupnya yang gak produktif dan stagnan, itu bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan jika kita terus-menerus malas bergerak dan tidak berusaha untuk bertumbuh, kita bisa kehilangan kesempatan untuk hidup berbuah tadi. Jadi saluran berkat buat orang lain. Ya, hati-hati loh. Ini nggak seenteng yang kita baca. Yang dibilang dibuang dan dipotong itu tuh maksudnya benar-benar kita ya nanti gak dipedulikan lagi sama Tuhan. Karena Tuhan gak suka orang-orang yang malas. Banyak sekali ya, tadi ayat Alkitabnya sudah jelas sekali bahwa mager itu salah satu sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, nah satu lagi ya terakhir sebelum kita nanti masuk ke dalam diskusi. Bahwa malas bisa menjadi juga kesehambatan dalam mengasihi sesama. Kita boleh buka dari Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40 dengan jelas mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama itu juga seperti kita lakukan kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita malas bergerak, pasti jadi malas apa? Malas bersosialisasi, malas melayani, malas berbagi kasih. Semua itu tuh berhubungan. Ya, jadi mager ini sangat amat negatif sekali. Apa efeknya di dalam kehidupan kita kalau kita terus membiarkan itu memenuhi pikiran kita. Ya, oke. Sebelum aku lanjut, bagaimana kita nanti membahas mager ini lebih dalam lagi, boleh yuk bikin grup berapa ya? 3-3 deh.
3 kelompok, 3-3 boleh Niko bareng kalau enggak 4. Ya, boleh. Tadi di mana ya slide yang pertanyaannya? Di belakang ya, Bruce Lee. Di mana Bruce Lee? Oh, belum ditambahin ya? Oh, belum tambahin. Oke, gak apa-apa nanti aku bacain dulu ya, nanti aku tulis di sini. Oke, ada 4 pertanyaan deh. 4 pertanyaan yang harus didiskusikan dan semuanya harus jawab ya. Biar ini sebagai refleksi juga sebenarnya saya tuh orang yang mager apa enggak ya gitu ya. Oke, yang pertama adalah apakah kita sudah menjaga tubuh dengan baik? Ya, itu yang pertama, nanti aku tambahin di slide ya. Yang kedua, apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat? Ya, kalau ada coba dituliskan apa sih hal bermanfaat yang sudah saya lakukan? 2 aja ya selama ini, oke? Yang ketiga, apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan maksimal? Yang terakhir, apakah kita aktif dalam pelayanan atau malah sering menunda-nunda? 4 pertanyaan ya. Nanti aku tulis di slide. Atau mau dicatat dulu? Ulang ya. Yang pertama, apakah kita sudah menjaga tubuh kita dengan baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat dan sebutkan? Jadi masing-masing kalian sebutin hal bermanfaat apa yang udah kalian kerjakan. Ya, yang ketiga, apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan maksimal? Yang terakhir, apakah kita sudah aktif di dalam pelayanan atau malah sering menunda-nunda? Oke? Aman? Aku tambahin ya. Oke, boleh diskusi 5 menit cukup? Udah? Sudah semuanya? Oke, kita coba ya. Oke, kelompok yang mana dulu nih? Oke, kelompok yang di depan deh, kelompoknya Cia. Ayo, gimana kira-kira semuanya sudah menjaga tubuh dengan baik belum? Sudah. Dengan apa? Itu mah semua orang melakukan ya. Apalagi? Olahraga, jalan kaki ya, jalan pagi. Oke ya. Oke, bagus. Terus yang kedua, apakah sudah menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat? Apa? Oke, selain ikut IF. Ayo. Oke ya, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Udah. Berarti masih kurang banyak itu. Ya, nanti aku share aku. Oke, yang ketiga, apakah sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan maksimal? Oke, gagal mah gak apa-apa, tapi usaha memakai kesempatannya itu merasa gagalnya kenapa? Malas ya, malasnya malas ngapain? Apa kenapa? Oke. Malas. Jadi malas ya. Kena mager ya, kena magernya. Oke, yang terakhir, apakah sudah aktif dalam pelayanan atau sering menunda? Aktif. Aktifnya ini gini nih, aktifnya terpaksa atau dari dalam dulu nih? Nah, ada dijatuh atau emang karena pengen gitu, itu kan 2 hal yang berbeda. Ayo, masih yang mana? Pengen lah tuh berarti belum. Berarti belum ya. Jujur gak apa-apa, jujur bagus, jujur ya. Berarti masih dalam tahap pengen, belum apa ya? Belum keinginan diri gitu, masih banyaknya gitu atau gimana? Kalau Cia karena disuruh, ya oke, nggak apa-apa.
Oke, yang lain sama masih karena ya di jadwal udah nggak bisa nolak atau emang ya karena pengen apa karena memang mau dan rindu gitu itu beda. Gimana? Mau? Oke, Mbak Mela mau. Kalau yang mana? Masih setengah-setengah ya? Ya oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Untuk grup selanjutnya yuk yang belakang. Bella, yuk yang pertama udah menjaga tubuh dengan baik belum? Kenapa tuh belumnya tuh? Eh, karena cepat. Baik lagi ya tadi ya. Semua yang instan ya. Oke, nggak apa-apa. Jujur ya, jadi bagus. Justru ya dengan pertanyaan ini kita jadi refleksi. Jadi refleksi diri kita sebenarnya udah di mana sih gitu ya. Oke, yang kedua, udah menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat? Belum juga. Kenapa? Refreshingnya ngapain biasanya? Scrolling. Scrolling ya. Oke, yang ketiga. Udah menggunakan kesempatan Tuhan berikan dengan maksimal? Belum juga ya, karena tadi ya, satu duanya belum semua jawabannya. Jadi yang ketiga pasti belum ya. Oke, ya nggak apa-apa, justru sadar. Mungkin dengan ini kalian bisa berubah ya. Yang keempat, coba. Udah aktif dalam pelayanan atau sering menunda-nunda? Oke, balik lagi sama pertanyaannya. Aktifnya karena terpaksa atau karena emang pengen lakukan? Oke, good. Oke, thank you. Oke, kelompok terakhir. Yuk, kelompok terakhir. Coba, apakah sudah menjaga tubuh dengan baik? Niko belum. Cukup baik tuh apa tuh maksudnya? Kadang sehat, kadang enggak. Masih on off ya. Oke. Oh, kurang tidur, betul. Iya, nggak konsisten ya. Oke, yang kedua. Cepet ya Niko ya. Belum bermanfaat? Belum? Sedikit tuh apa? Boleh dicontohin nggak? Ya. Iya. Iya, oke. Selain itu kan kewajiban ya. Di luar itu. Jadi gini ya, kita sebagai pelajar kan kita pasti wajibnya adalah belajar. Nah yang lain apa? Bermanfaatnya apa? Dengan belajar itu kita jadi apa gitu loh. Dengan kita kerja, ya kalau umur kita kerja kita harus kerja. Itu memang udah kewajiban yang kita lakukan. Tapi di luar bekerja itu kita udah melakukan hal lain enggak gitu maksudnya. Ya misalkan kayak ngajar di BPPB, ngajar enggak Vera gitu. Iya, ya itu maksudnya itu salah satu hal yang bermanfaat loh, ya. Bisa ngajar GPPB tapi bisa juga tidur di rumah kan. Sebenarnya aduh enaknya tidur di rumah, apalagi hujan ya kan. Nah itu salah satu hal yang bermanfaat. Oke, yang tadi berapa? Ketiga, berarti udah menggunakan kesempatan Tuhan berikan dengan maksimal? Sedih. Sedikit tuh apanya? Iya apa yang udah sedikitnya tuh apa? Enggak yang udah, maksudnya yang udah dilakukan sedikitnya itu apa? Oke. Apa? Maunya dulu. Nah iya benar itu. Ini pakai mau ya, bukan terpaksa ya. Pakai kata mau, emang pengen gitu, pengen dari diri sendiri gitu. Belum ada atau ada sedikit, nggak apa-apa. Sedikitnya tuh udah apa? Tadi ikut pelayanan, ya itu salah satu yang dipakai. Terus ada selain itu? Belum? Masih itu? Nah itu. Nanti kita bahas ya kenapa bisa ngerasa flat. Ya itu. Oke. Nanti ya kita bahas lebih dalam. 4. Apakah udah aktif dalam pelayanan atau sering menunda-nunda? Terpaksa. Nih
Udah paling ganteng sendiri nih Niko, gak ada cowok lagi hari ini. Gimana nih di belakang semua ya. Terus gimana Niko? Udah gitu aja. Ya, oke, thank you buat semuanya, bagus ya. Jadi pertanyaan ini kenapa aku bikin sebenarnya lebih buat refleksiin diri kita ya. Kadang kita ngejalanin rutinitas kita jarang tuh ngecek kayak gini. Ngeceklis hidup kita tuh jarang. Ya udah jalanin aja sampai tadi kayak kata Vera ya. Akhirnya ngerasanya flat, hidup tuh gitu-gitu aja. Tadi aku bilang terjebak dalam rutinitas yang akhirnya ngerasa kok kayak robot ya. Bangun, scrolling, berangkat, kerja, pulang, tidur, scrolling gitu aja terus. Ya. Nah, ketika kita ngerasa flat itu pasti ada yang salah sebenarnya. Pasti ya. Ini aku boleh ya share sedikit apa yang aku kerjakan. Kadang aku sendiri kayak kok capek banget ya gitu ya. Jadi aku bangun tidur nih ya, contoh ya, nih aku cuma share sedikit. Bangun tidur harus antar anak jam 6 pagi ya, siapin makan antar anak. Setelah antar anak kerja pulang ngurusin les ya, ngurusin les, belajar. Anak-anak belajar, aku sekarang lagi S2, jadi jam setengah 8 gitu udah mulai kuliah tuh sampai jam setengah 11. Jam 10 setengah 11 lah, sekarang kalau ada tugas sampai jam segitu ya. Tidur, belum langsung tidur karena harus beresin lagi rumah, harus bikin tugas kalau ada tugas, terus paginya harus, nah terus seperti itu ya. Rasanya kalau dibilang kok capek banget, stuck tadi yang Vera bilang kok kayaknya nggak selesai flat. Tapi waktu aku sadar kayak gitu, apalagi pas lagi mempersiapkan ini aku kayak oh ini memang udah lama ya. Jadi aku berusaha cari segala sesuatu yang di luar rutinitas tadi. Contohnya apa? Olahraga. Ya aku pasti ngeset walaupun 1 minggu itu penuh banget. Aku akan ngeset 1-2 hari itu untuk olahraga. Ya, lagi sempat nge-gym, kalau enggak yang lain, kalau enggak jalan kaki aja, jalan kaki itu di rumah aku ngincer, tapi aku targetin ya. Jadi bukan jalan kaki keliling komplek enggak, aku biasa target 5, 10, maksudnya 5 kilo, 10 kilo, itu aku targetin sampai pulang. Ya, di luar itu apa? Aku bikin lagu. Jadi setelah itu apa? Jadi bikin lagu itu bukan selalu pas ada project ya, enggak. Maksa diri aja kayak biar gak terjebak di dalam rutinitas tadi. Karena percayalah bahwa setiap kita gak akan diberikan satu talenta aja di dalam diri kita. Tapi kok kayak rasanya saya gak bisa apa-apa ya, gak mungkin. Itu yang membuat kita merasa jadi stuck, flat, gak bisa kemana-mana. Karena kita gak mau ngegali apa ya istilahnya ya, talenta yang dikasih itu. Nah itu kenapa? Ya tadi ujungnya lagi, mager. Ya, capek nggak untuk jadi produktif? Capek. Tapi happy nggak? Happy. Itu yang aku rasain. Kadang kayaknya orang bilang gila ya udah dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Itu nggak ada tidur siang, nggak ada apa makan. Kadang makanya jadi agak salahnya adalah kadang jadi lupa makan. Kadang buru-buru semuanya ya. Tapi sekarang lagi memperbaiki tadi sama ya. Karena tubuh adalah amanat Tuhan. Kalau aku lagi memperbaiki pola makan, itu kelemahan aku. Jadi setiap kita pasti akan ada, apa nih yang harus diperbaiki, kita harus tahu ya. Kalau aku jujur pola makan, karena udah bolak-balik masuk rumah sakit, kenapa? Karena lupa makan. Ya, nah hidup kita juga harus seperti itu, jadi produktif. Karena kalau kita biarin mager itu terus ada di dalam diri kita gak akan pergi kemana-mana dan gak akan jadi berkat buat orang. Orang kalau mau dengerin kita ngomong ya, pasti kita harus jadi berhasil di bidang yang kita omongin. Kayak kita nyaranin teman kita nih, lu aja gak bisa, ngapain gue dengerin lu, ya gak? Ya kan? Kita mau curhat, ngapain curhat sama dia, lah dia aja hidupnya gak bener, hidupnya dia juga berantakan misalkan gitu, bener gak? Nah gimana kalau kita mau jadi berkat kalau kita gak mau memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Karena gak akan ada yang sempurna sampai kita nanti menutup mata kita. Nah 4 hal ini mungkin terdengarnya sepele ya. Tapi sebenarnya krusial banget untuk terus kita refleksikan di dalam diri kita. Biar waktu yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih itu gak cuma sia-sia aja. Begitu aja. Ya, apalagi kayak aku udah nikah, udah jadi ibu tuh
kayaknya 24 jam rasanya sampai gak cukup gitu. Ya, kadang tidur cuma 4 jam, 3 jam. Tapi di sela-sela itu aku mau keluar dari zona itu dengan apa? Tadi bikin lagu, bikin tulisan, ya aku lagi nyicil bikin buku. Ya, tapi nyicil aja, gak harus jadi sekarang. Ini udah jalan, bahkan udah jalan setahun belum jadi-jadi. Tapi apa yang aku lakukan adalah yaitu pelan-pelan aja, kecil-kecil. Gak harus loh kalian melakukan segala sesuatu langsung jadi besar dan hebat, enggak kok, enggak. Tapi menjadi produktif itu adalah melakukan hal-hal kecil yang nantinya juga akan menjadi kebiasaan yang baik dan akan membawa dampak yang besar buat hidup kalian sendiri. Ya. Nah, di sini aku juga mau share. Jadi bagaimana sih cara mengatasi malas gerak? Nah, ini yang pertama. Boleh ditayangin Bruce Lee? Kebaca? Kecilan gak ya? Ya, jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah tanggung jawab kita sama Tuhan. Ya, kita diberi hidup bukan untuk bersantai tetapi untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan rencananya. Rencananya, bukan rencana kita. Ya, gimana kita tahu kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, maka kita akan tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, jangan nyalain keadaan ya. Apa sih rencana Tuhan? Kok gak kelihatan? Kok gak tahu? Ya gimana kita mau tahu, orang kita aja gak pernah cari Tuhan. Kita gak pernah mau punya waktu pribadi sama Tuhan. Kita gak akan pernah tahu. Ya, oke, yang kedua adalah ini. Bangun kebiasaan yang baik dan disiplin. Ya, Tuhan ingin kita rajin, bertanggung jawab, dan disiplin dalam beraktivitas, berolahraga, dan bekerja biar membantu kita bisa lebih produktif. Ya, jangan kita rajin bertanggung jawab kalau ada orang yang ngeliat. Beda ya, rajin dan bertanggung jawab emang kita mau sama biar dilihat orang. Nah, itu gak akan jadi kebiasaan yang baik, justru jadi kebiasaan yang buruk. Apa? Istilahnya caper gitu, pengen cari perhatian orang, cari muka, itu tuh juga bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bangun kebiasaan baik itu harus muncul dari diri kita sendiri. Kalau nggak ada niat, nggak mungkin. Mager itu nggak kayak gini ya, hari ini gini terus besok nggak mau mager gini, nggak mungkin. Ini tuh susah, ini tuh butuh proses. Sampai ngebalik kayak gini tuh proses. Nah, tadi aku bilang makanya bangunnya dari mana? Kebiasaan yang kecil-kecil tadi. Jadi kalau kita membiarkan kebiasaan kecil yang jelek tadi, lama-lama itu jadi kebiasaan yang besar loh. Bener. Ya, waktu dulu aku share sedikit pas punya Kaira, itu aku gak kerja. Ya, jadi ngurusin bayi gini-gini. Magernya jadi mager banget tuh. Lama tuh dalam waktu 6 bulan. Karena kan ya cuma tidurin anak, terus ikutan tidur. Kayak gitu ya terus ya. Jam tidur juga berantakan. Sampai akhirnya pas 6 bulan kok badan mulai sakit-sakit. Akhirnya mulai tuh, bangun kebiasaan baik apa? Olahraga pertama. Ya, mulai tuh cari waktu lagi sama Tuhan. Karena sometimes kesibukan kita malah bikin kita jauh juga dari Tuhan. Nah, itu harus di-manage. Jangan sampai kita kelihatannya produktif, sibuk, tapi sebenarnya jauh juga dari Tuhan. Nah, itu juga gak benar. Ya, oke, jadi harus bangun kebiasaan yang baik. Dari yang kecil akhirnya kenapa? Aku jadi sekarang tuh seneng banget olahraga. Seneng banget. Tapi ya gak langsung, pelan-pelan itu tuh. Itu tuh baru bener-bener kayak semangat banget pas COVID pandemi. Ya karena kayak di rumah doang, gak ngapa-ngapain ya. Nah, itu ngelawannya gitu, olahraga. Oke, yang kemudian berikutnya adalah gunakan waktu untuk hal yang bernilai. Tadi ya, daripada terlalu banyak rebahan, scrolling, gunakan waktu tadi boleh bagus kayak Pamela baca buku atau pelayanan, berolahraga. Itu salah satu aktivitas yang bernilai. Ya, coba gali potensi kalian selain yang kalian lakukan sekarang tuh apa sih? Ya misalkan aku nih dulu tuh aku gak bisa banget bahasa Indonesia, selalu nilainya jelek. Ya, nilai paling jelek di sekolah malah bahasa Indonesia, bingung banget ya. Yang lain bagus tapi bahasa Indonesia jelek. Kenapa? Karena dulu kalau pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tuh mengarang. Ya, banyak mengarang.
bikin esai tentang ini, waduh itu tuh langsung jelek. Kenapa? Karena aku gak suka nulis. Tiba-tiba sekarang umur segini, kok jadi suka nulis, kok jadi bisa nulis. Ternyata tuh udah dari kalimat kecil-kecil yang aku bikin gitu. Terus nambah. Nah makanya itu selalu biasa kan kalau kalian lagi suka nulis, ya nulis. Kalian suka gambar, ya gambar. Aku tuh percaya banget potensi kalian gak 1 sama 2. Tapi kalian gak mau menggali aja itu apa. Ya, biar kita bisa lebih produktif. Oke? Kemudian yang terakhir adalah jadilah berkat bagi orang lain. Caranya gimana? Tadi terlibat dalam pelayanan, kegiatan sosial, sehingga membuat kita jadi lebih aktif, produktif, dan gak males bergerak lagi. Ya, produktif tuh gak harus, ingat ya, produktif tadi bukan hal yang besar ya. Tapi dimulai dengan hal-hal yang kecil. Oke? Tuhan ingin kita menggunakan tubuh kita, waktu kita, energi kita dengan bijaksana. Biar apa? Biar hidup kita tadi gak stuck, tapi terus bertumbuh, hari demi hari terus bertumbuh. Ya, jadi berkat buat orang lain. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, hidup kita, tubuh kita ini bukan punya kita lagi loh. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka itu kita harus kembalikan semuanya kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, oke. Ini yang paling harus kita tanamkan di dalam mindset kita. Later is an enemy. Ya, no matter how trivial the action is, do it now. Ya, if you can do the big things, do the smaller version of it. Paham ya? Jadi jangan pernah menunda pekerjaan apapun itu. Kenapa? Kalau aku sih sekarang benar-benar mindsetnya kita gak tahu besok pagi kita bangun apa enggak. Ya waktu kita gak bangun nih besok pagi, terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tunggu dulu ya, saya mau benerin dulu hidup saya yang kemarin kayaknya masih belum bisa, gak bakal bisa. Jadi hidup itu untuk hari ini. Itu prinsip aku sekarang. Jadi hiduplah untuk hari ini. Gak perlu orang lihat, gak perlu orang tahu, tapi kamu tahu itu yang terbaik dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan apa-apa tuh mau dipuji, mau diapresiasi, gak usah. Karena apresiasi terbesar itu ya dari Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Ya, jadi ketekunan itu menyenangkan hati Tuhan, tapi kemalasan itu menghina Tuhan. Kenapa? Karena kita menolak melakukan tanggung jawab kita yang sudah diberikan Tuhan dan memilih kesenangan pribadi kita daripada menghormati Tuhan. Hati-hati ya, aku ulang ya. Ketekunan menyenangkan hati Tuhan, tapi kemalasan menghina Tuhan. Kenapa? Karena kita berarti menolak bertanggung jawab dan melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita dan memilih kesenangan pribadi kita. Tadi ayat Alkitab udah banyak ya, kita baca banyak sekali. Belajar pada semut, ya, hidup harus berbuah karena Tuhan akan memotong ranting-ranting yang tidak berbuah tadi. Oke? Nah ini. We were created to work, not to be workaholic, but to do good works for the glory of God. Kita semua diciptakan untuk bekerja, berbuah, dan produktif, tapi bukan jadi yang workaholic ya. Pekerja keras yang sampai gak tahu waktu, gak tahu keluarga, gak tahu pelayanan, bukan itu. Tapi kita harus melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kalau mau bekerja keras tapi harus bekerja pintar. Kita ngomongnya work hard and work smart. Jangan juga jadi beban, jadi sakit-sakitan gitu, jangan juga. Harus bijaksana. Oke? Nah ini yang terakhir. Melawan magar ya, tadi ya aku udah bahas ya. Jadi kemalasan ingat, itu akan menghina Tuhan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Atau mau share biar kita bisa sama-sama belajar?
Siapa mau bertanya? Mungkin cara ngatasin magernya gimana atau cari gali potensinya gimana, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ada nggak? Coba Pamela. Ayo ada? Vera mungkin? Boleh share sedikit kenapa ngerasa flat gitu kan bisa. Ayo. Gak apa-apa. Gimana Vera? Belum. Kirain udah siap. Siapa? Coba Niko. Kayaknya pada takut ketahuan semua ya. Ayo siapa? Ayo boleh yuk 1-2 orang biar kita jadi bisa sama-sama belajar. Kak. Siapa? Bella mungkin Bella. Jadi keluar dari sini masih mau berapa jam nih ngabisin waktu untuk handphone. Itu tuh benar kalau mau ngelawan mager tuh harus challenge diri sendiri. Kalau enggak mah ya udah kayak angin lalu aja. Harus berani men-challenge diri. Oke, hari ini saya mau main handphone 4 jam misalkan 5 jam. Itu kan berkurang jauh ya. Bagus, thank you Pamela. Jadi itu salah satu tips dari Pamela yang bagus ya, maksudnya gini. Kalau kita mau baca buku, aku juga kalau baca gini nggak mungkin langsung selesai. Ya, nge-challenge-nya gimana? Oke, hari ini minggu inilah kalau nggak usah buat yang lain kalau mau baca buku 2 hari ini 1 bab. Ya nggak apa-apa, nggak ada nyuruh selesain langsung 1 bab, 1 buku kan. Jadi itu yang aku bilang kebiasaan yang baik itu harus ditargetin. Ya, kayak aku nih misalkan sekarang lagi pola makan, aku targetin harus makan jam berapa dan ditutup jam berapa. Pakai intermittent misalkan gitu ya, 16-8 ya, ada jendela makannya itu. Itu lagi aku nih, awalnya bolong-bolong, tapi tahu mau sehat nggak gitu kan. Jadi harus dirutinin. Sama halnya kayak Pamela, baca buku nggak harus habis. Dikit-dikit. Karena itu kebiasaan kecil itu nanti akan lama-lama ya kalau rutin dan konsisten, itu malah baca buku nanti tiba-tiba bisa cepet banget Pamela. Ya, kalau aku misalkan baca buku, to be honest aku agak malas tuh bawa buku. Jadi kadang masih baca yang dari digital, yang dari iPad. Jadi kalau kemana-mana bawa aja, tipis kan, tinggal baca. Nah kebiasaan baik itu setelah baca buku tuh banyak sekali manfaatnya. Ya itu juga salah satu hal yang sangat produktif karena akan menambah pengetahuan kita, ya menambah skill kita untuk misalkan jadi share berbagi informasi ke orang itu sumbernya kan di buku ya. Ya, that's good. Oke, harus targetin. Jadi biar kita keluar dari sini nggak cuma cuma kita bahas mager terus aplikasi kita di luar apa nih gitu. Gak ada, cuma dengerin khotbah aja enggak ya. Jangan gitu ya. Jadi keluar dari sini kita at least ada satu perubahan yang kita lakukan. Ya nggak harus perubahan yang besar tapi perubahan yang kecil. Tadi kan dia bilang later is an enemy. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan saat ini ya saat ini. Ya, jadi harus pasang target masing-masing deh. Kan pasti kita ada kelemahan kita paling masing-masing. Misalkan kayak Bella banyak scrolling. Nah kamu harus targetin tuh, aku gak mau mager lagi 1 hari kurangin. Gak harus langsung gak main handphone, enggak. Misalnya dari 10 jam, dari 8 jam kurangin dulu 6. Nanti kurangin lagi, ternyata bisa, 5. Lama-lama nanti gak akan sebanyak itu waktu yang kita pakai untuk main handphone. Ya karena main handphone memang gak kerasa banget sih. Apalagi aku kalau udah kena itu Shopee Games ya. Itu tuh kayak waduh udah sejam 2 jam gak kerasa tuh. Ya bahaya memang ini smartphone. Jadi aku berusaha kayak oke gak mau dibuka nih handphone hari ini. Atau enggak kalau lagi emang day off banget ya main sebentar. Ya. Kalau dari aku pribadi memulai pekerjaan aku yang paling susah ya ini kayak tadi persiapan. Itu tuh benar-benar butuh waktu kusuk gitu sendiri. Ya persiapan kayak ini nih buat hari ini gitu ya. Terus aku kalau apalagi bikin lagu, wah itu lebih susah lagi. Apalagi kalau ada target. Jadi bikin lagu kemarin aku terakhir baru bikin buat drama musikal di UPH. Ya itu bikin 12 lagu. Waktunya udah mepet gak kebikin-bikin itu lagu karena gak dapet moodnya.
Tapi ternyata salah aku juga karena time management tadi. Jadi ngatur waktu, harus bisa ngatur waktu. Nah, untuk memulai biar jadi mood itu, kalau aku selalu ngambil waktu menyendiri. Sendiri aja. Duduk, coba sampai kalau nggak bisa oke keluar. Kalau enggak, aku dulu suka nyari misalkan kayak tempat yang emang bisa bikin nambah ide gitu. Aku dulu bahkan suka random ke taman sendirian. Tapi ternyata selesai cepat banget. Nah itu hal-hal kayak gitu memang tiap pribadi beda ya. Ada yang suka sendiri, ada yang suka di coffee shop, maksudnya yang pengennya rame tapi bisa kerja, nah aku gak bisa. Aku tuh harus sendiri, apalagi punya anak ini aduh gangguannya kayak berisik banget kanan kiri kan gak ada ruangan sendiri. Jadi masuk ke kamar tuh aku kunci, jangan ada yang masuk dulu ya, udah aku kerjain. Nah atau aku biasanya cari waktu sendirinya kalau aku ya udah pada tidur, makanya jadinya berkorbannya agak tidurnya lewat tengah malam misalkan gitu. Nah untuk kumpulin mood itu sebenarnya itu tadi balik lagi ke kebiasaan. Kalau kamu membiasakan kebiasaan tadi ngeliat dulu deh Mela ngapain, ngeliat dulu ini. Itu tuh kebiasaan sebenarnya. Karena saya harus kayak gitu dulu gitu. Nah itu tuh di sini. Mindset kita tuh harus yang kita ubah. Coba melakukan pekerjaan itu yang gak usah bergantung sama orang lain. Gimana caranya? Itu bangun kebiasaan, susah gak susah banget. Duduk, diem di tempat yang harus kamu kerjain. Itu susah banget. Aku paling susah sekarang sebenarnya tantangannya lagi kemarin bikin musik udah, bikin tesis. Waduh tuh mau mulai tiba-tiba dosen aku untung dapetnya, ya itu puji Tuhan ya karena kan sebenarnya kita gak bisa milih ya tiba-tiba dipilihin dosen pembimbingnya. Itu yang aktif banget. Mbak Keisha udah sampai di mana? Mau gak mau aku kerjain kan. Nah akhirnya gak mau kerjain, aduh gimana nih itu. Aku udah ngeset waktu 1 hari berapa lama, jangan ganggu ya, kunci pintu. Nah itu sebenarnya dibangun dengan kebiasaan tadi. Karena aku harus sendiri misalnya. Nah sama halnya jangan membiarkan kebiasaan tadi, pendahuluan yang banyak tadi jadi sesuatu yang normal. Ya, oke itu kayaknya gak bener deh. Udah tahu kan sekarang? Nah sekarang caranya gimana? Udah paksa diri dulu. Memang awalnya pasti harus memaksa diri. Karena itu bukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Jadi duduk aja di meja kerja kamu. Lakukan apa? Jangan pernah pegang ini. Ini tuh racun, beneran. Kalau udah kena ini, hilang, buyar. Temenannya sama apa? Mending temenannya ngobrol sama ChatGPT atau enggak AI yang lain. Jadi tuh dapat justru dapat ide gitu. Saya lagi mau mengerjakan ini, bagaimana saya memulainya? Aku jadi kayak gitu sekarang. Dikasih tahu harus gini. Ternyata itu malah memotivasi aku untuk kerjaan. Oke, jadi tahu. Karena memang kadang kita mau mulai sesuatu bingung mau mulai dari mana ya. Ya mau bikin laporan nih mau mulai dari mana sih gitu. Tapi jangan biarkan kebiasaan yang lain selain mendukung pekerjaan kamu cepat selesai itu jadi bagian dari pendahuluan tadi. Ya, jadi tuh harus memaksa diri harus kalau aku. Karena kita mau keluar dari zona nyaman kita. Nah itu sih dari aku gak tahu. Mungkin ada teman-teman lain ada punya pengalaman yang sama. Misalkan buat naikin mood ya, jadi jatuhnya sebenarnya naikin mood buat memulai pekerjaan itu gimana gitu kan. Nah kalau aku pasti selalu ambil space sendiri. Ya kalau yang lain gimana? Coba Vera mungkin banyak nih kerjaannya. Nah ya itu. Ya boleh gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Ya. Ya gak apa-apa kalau yang penting udah kerja ya. Ya keluar dulu sebentar gitu kan, masuk lagi. Ya itu it's a good point. Ya jadi itu salah satu poin yang bagus, bikin timeline. Itu tuh membantu banget. Ya aku sekarang juga udah kayak gitu. Jadi ini harus ngapain. Kalau udah terlalu banyak tuh jadinya bingung mau yang mana dulu nih dikerjain kan jadi ruwet sendiri gitu pikiran.
Akhirnya sekarang aku bikin. Udah kayak oma-oma jadinya, tulis di buku hari ini jam segini gitu. Iya sama. Kalau nggak mulai-mulai. Ini Google Kalender aku kayak penuh banget nih warna-warni. Kayak harusnya udah ting 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 udah gitu kan. Bener, soalnya aku waktu pas lagi banyak banget sampai anak-anak aku lupa nganter ke sekolah. Karena ada jadwal sial tuh masuk siang. Aku nganterin pagi, kok nggak ada orang. Saking kayak udah banyak pikiran, nah akhirnya waduh nggak bener nih. Jadi ya apa, ya itu tadi pakai alat bantu, perlu kok. Bukan berarti salah, itu membantu ya nggak apa-apa gitu. Ya jadi Deli mungkin bisa coba dengan tadi, coba deh ngobrol sama ChatGPT. Aku tuh membantu loh. Saya mau mengerjakan laporan ini, saya harus memulai dari mana jelasin gitu. Ntar dia ngasih tuh guide-nya gimana, akhirnya jadi selesai. Daripada kita nengok-nengok teman kita celingak-celinguk mau siapa dulu gitu kan. Bener. Ya jadi gini ya, kemajuan teknologi itu bukan sesuatu yang jelek banget. Tapi jangan jadi ambil efek jeleknya. Ya, si kemajuan teknologi tadi kan bikin semua instan jadi kita malas. Nah jangan, justru aku jadi kemajuan teknologi itu terpakai buat lebih berkembang gitu. Ya justru kemajuan teknologi sekarang tuh membantu orang lebih wow sih menurut aku ya. Cara kita memakainya dan memahaminya aja sih. Ya, oke. Yuk, ada yang mau nambahin atau kita sudah? Aman? Aman, oke yuk. Jadi kembali nanti ke tempat kita masing-masing, biarlah kita gak balik lagi jadi orang yang mager ya. Gak harus langsung jadi produktif, tapi boleh kita pelan-pelan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik tadi menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Jadi kita harus tentuin tuh, evaluasi dulu diri kita sebenarnya selama ini gimana. Nah itu bantu dengan jurnal ya. Biasanya aku suka journaling tuh di buku. Hari ini ngapain, hari ini salah aku ini, benernya ini kayak gitu. Karena tiap hari pasti ada aja yang baru ya. Jadi belajar sering evaluasi diri, jangan sering evaluasi orang ya. Kebalik ya, kita manusia seringnya ngevaluasi orang, ngeritik orang tuh gampang banget. Tapi ngeritik diri sendiri tuh susah banget, nah itu jangan. Nah itu juga kebiasaan. Aku suka banget mengevaluasi diri aku sendiri, aku salah apa ya, kok tadi dia kayak gini kenapa ya gitu. Biar besok jangan dilakukan lagi. Ya, jadi itu satu evaluasi diri dan kita harus mulai memilih dengan pilihan yang tepat, berani berkata enggak sama sesuatu yang enggak baik. Itu hal yang harus kita lakukan. Berani berkata iya sama sesuatu hal yang bisa mendukung perkembangan kita. Oke, mari kita berdoa.